Nabi SAW bersabda, innama ana mru'un magbud yushiku ayyatiya rasulu rabbi faujibu wa ana tarikun fikum astaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Aku ini adalah seorang manusia biasa yang bentar lagi aku mati. Mungkin sebentar lagi datang utusan Tuhanku, dia akan menjemput rohku dan aku akan mengiyakan undangannya. Tapi aku tinggalkan kalian dua hal. Tolong camkan baik-baik ini. Kenapa sih hadis yang dibawa terus kitab Allah wa sunnati, kitab Allah wa sunnati? Kenapa ini hadis itu kan diriwayatkan oleh Imam Hakim dan kitab Mustadraknya? Kenapa kok itu terus yang dibawa? Kenapa hadis yang justru diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lebih sahih, lebih kuat derajat kehadisannya, kesahihannya daripada hadis yang Imam Hakim itu? Rasulullah mengatakan kitab Allah wa itrati ahli baiti. Kitab Allah, pegang teguh Al-Quran dan keluargaku. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Jawab, kenapa? Ada apa? Lalu kenapa Nabi SAW di akhir hadis itu beliau mengatakan uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti, uzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian ya, aku ingatkan kalianlah terkait dengan keluargaku. Hati-hati, mereka keluargaku, mereka cucuku. Dan Nabi SAW berkali-kali mengatakan, aku ini adalah manusia biasa sama seperti kalian. Subhanallah, ambil satu contoh, lihat bagaimana orang yang memuliakan dan tidak memuliakan. Ini contoh yang sangat luar biasa terkait dengan akhir zaman ini. Ada sebuah cerita yang fakta, bukan cuma cerita yang khurafat, di mana ada seorang syarifah punya anak 3. Kayak beruntung yang hartanya itu bersambung dengan zuriat Nabi. Beruntung mereka yang mempunyai perhatian kepada zuriat Nabi. Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadisnya, man sona'a ma'rufan li bani Abdul Muttalib walam yujazihi fa'ana ujazihi yawmal qiyamah. Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan bagi Bani Abdul Muttalib, siapa sekarang? Ya para habaib di cucunya Nabi. Pada datukku Nabi Muhammad SAW, hutang kepada datukku Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, haji itu bilangnya, Masya Allah Bib, dicium kertasnya itu. Ambil Bib, ambil. Taruh di paku. Biasa kan pedagang itu kan, notanya taruh di paku, nanti taruh lagi, nanti satu hari dihitung, tulis. Kesian deh mereka. Apalagi pas sudah capek-capek, nggak berharga lagi. Sudah capek-capek, nggak berguna lagi untuk Nabi Muhammad, lebih kesian lagi. Hidupnya susah, pengen mikirkan duit, cari duit terus, tapi duitnya nggak berharga. Subhanallah, numpuk. 1, 2, 3, datanglah istrinya, kamu itu dibohong-bohongi. Biasalah perempuan. Dia itu begini, enggak. Sampai timbul juga keraguan. Namanya juga seseorang. Makanya kalau setan ya, setan yang nggak kelihatan itu kan luar biasa ampuhnya. Ya, di dalam membisiki seseorang, apalagi setan yang luar biasa yang kelihatan itu. Nah, setan sekarang yang banyak kelihatan itu menjelma ya perempuan, apalagi istri gitu. Bahkan menjelma kiai juga banyak, habaib juga banyak gitu. Hati-hati. Nah, makanya kan mereka itu bukan toladan, bukan toladan kita Nabi Muhammad. Selain Nabi Muhammad, maka ada syaratnya. Kalau mereka sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, toladan kita juga. Tapi kalau nggak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad, bukan tauladan. Kenapa? Tauladan kita adalah Nabi Muhammad sesuai dengan perintah Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Siapapun orang alimnya, kalau dia itu tidak berjalan sesuai seiring dengan ajaran Nabi. Suami saya baru meninggal, saya punya anak 3 perempuan semuanya, nggak bisa kerja kami, dan nggak ada yang bisa dimakan sekarang ini. Kami ingin meminta bantuanmu, ulurkan bantuanmu untuk kami. Apa jawaban kiai? Mana buktinya kalau kamu itu syarifah? Tidak percaya dan kamu mengatakan pada dia dan melukai hatinya dengan mengatakan, mana buktinya kalau kamu syarifah? Ya Allah, kata-kata semacam itu sampai kepada Nabi Muhammad. Kita sudah lupa bahwasanya Nabi Muhammad SAW setiap hari Kamis sebelum amal kita dilaporkan kepada Allah Ta'ala, disodorkan dulu kepada Nabi Muhammad. Entah apa yang akan dilaporkan besok ini, hari Kamis besok, apa yang dilaporkan seminggu ini kepada Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalau aku melihat amal umatku baik, aku bersyukur, aku tersenyum karenanya. Dan semoga kita selalu menjadikan Nabi Muhammad selalu tersenyum pada kita. Tapi kalau itu kata Nabi Muhammad, itu adalah untukku. Berkat perhatian kepada Nabi Muhammad, seorang Yahudi yang keluar daripada Islam, tapi Nabi Muhammad datang kepadanya.
dan berkatnya dia itu perhatian pada cucunya sampai kemudian dapat hidayah berkat apa? Perhatiannya pada cucunya Nabi Muhammad SAW. Ini orang alim, ini kiai, ini mufti, tapi lihat bagaimana perlakuannya kepada cucu Nabi Muhammad. Hanya seperti itu, minta bukti, nggak langsung percaya, sampai melukai perasaannya Nabi Muhammad. Bagaimana kalau sampai memfitnah? Bagaimana kalau sampai menghujat? Bagaimana kalau sampai menggibah? Bagaimana kalau sampai membunuh karakternya dan sebagainya? Na'udzubillah. Apa tidak akan hancur? Padahal Nabi SAW telah bersabda, "Qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamu, wa illa fatahlaku," kata Nabi Muhammad. Hendaknya dahulukan Quraisy, utamakan orang Quraisy. Jangan kamu itu mendahului mereka, jangan jadikan mereka itu saingan. Kalau itu kamu lakukan, jangan salahkan kalau akhirnya kamu binasa. Sehingga kita lihat sekarang banyak para kiai, orang alim, minta maaf, yang hilang karismatiknya, tidak diikuti oleh pengikutnya. Bukankah itu sebagai bentuk balasan daripada apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW? Harusnya mereka yang paling cinta pada zuriat Nabi, mereka yang dikenal dengan ilmu, mereka yang paling tahu dengan ilmu. Semoga kita semua termasuk mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk yang benar-benar menjalankan perintah Nabi, bahwa saya mendidik anak-anak kita dengan 3 hal: mencintai Nabi Muhammad, mencintai keluarga Nabi Muhammad, dan juga mencintai Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang perhatian kepada 3 hal itu, sehingga anak-anak kami termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Ya Allah, selamatkanlah kami semua ya Allah. Jangan biarkan kami keluar di tempat ini kecuali masing-masing di antara kami telah bermimpi Nabi Muhammad SAW dalam tidurnya sebelum meninggalnya, sehingga nanti di akhirat dia akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqza." Siapapun yang melihatku dalam tidurnya, maka pasti dia akan melihatku dalam keadaan nyata. Ya Allah, berikan kenikmatan itu kepada kami semua ya Allah. Jangan biarkan keluar dari kami kecuali mereka semua yang termasuk dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah, selamatkanlah kami, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah keturunan kami, selamatkanlah seluruh kaum muslimin siapapun mereka ya Allah, daripada fitnah akhir zaman, fitnah politik, fitnah jabatan, fitnah dunia, fitnah perempuan, fitnah keluarga, fitnah segala macam fitnah. Ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, karena kami ingin berkumpul dengan mereka semuanya ya Allah, berkumpul bersatu padu dalam keadaan ya Allah kita semuanya dibanggakan oleh Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dipimpin oleh Nabi Muhammad, di bawah bendera Nabi Muhammad, diiringi oleh syafaat Nabi Muhammad, melintas di atas sirat bersama Nabi Muhammad, dan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.